Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai Kerajaan Medang Kemulan. Setelah terbunuhnya Raja Kerajaan Mataram kuno, Rakaiwawa, akibat perebutan kekuasaan di istana, mengakibatkan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno itu memberi kesempatan kepada pejabat istana Empu Sindok untuk menggantikan kedudukan raja. Empu Sindok kemudian memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke daerah Muara Sungai Berantas di Jawa Timur. Empu Sindok kemudian mendirikan Kerajaan Medang Kemulan dan membentuk dinasti Isana. Empu Sindok kemudian memerintah dari tahun 929 sampai dengan tahun 947 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Empu Sindok yang beragama Hindu terus memelihara toleransi. Itu tercermin pada perintahnya untuk menyusun kitab suci agama Buddha Tantrayana yang berjudul Sangyang Kamayanikan. Empu Sindok kemudian diganti oleh Sri Isana Tunggawijaya dan Makuta Wangsa Wardana yang memerintah dari tahun 947 sampai dengan tahun 991. Makuta Wangsa Wardana kemudian diganti oleh Dharma Wangsa. Dharma Wangsa memerintah dari tahun 991 sampai dengan tahun 1016 Masehi. Dharma Wangsa memiliki ambisi mengembangkan kekuasaan dan mengembangkan perekonomian dengan cara menguasai jalur perdagangan laut di Selat Malaka. Tentu saja ambisi Dharma Wangsa itu ditentang oleh Kerajaan Sriwijaya. Untuk mengalahkan Dharma Wangsa, Raja Kerajaan Medang Kemulan, Kerajaan Sriwijaya kemudian mengadakan hubungan dengan Kerajaan Wurawuri yang merupakan kerajaan bawahan Medang Kemulan. Kemudian pada tahun 1016 ketika Raja Dharma Wangsa menikahkan putrinya dengan putra Raja Udayana dari Kerajaan Bali yang bernama Airlangga, pasukan Kerajaan Wurawuri menyerang istana Medang Kemulan. Dalam penyerangan itu, Dharma Wangsa terbunuh. Akan tetapi, menantunya Airlangga dapat meloloskan diri. Pada tahun 1019 Masehi, para pemuka agama Siwa, Brahma, dan Buddha menobatkan Airlangga sebagai raja. Setelah memiliki kekuatan, Airlangga kemudian merebut kembali wilayah Medang Kemulan. Airlangga kemudian berhasil mengalahkan Raja Wisnuprabha dari Wengker, dan tahun 1032 Masehi, Airlangga berhasil mengalahkan Raja Wurawuri serta dapat menguasai kembali seluruh wilayah Medang Kemulan. Kemudian Airlangga memindahkan pusat pemerintahan dari Waton Mas ke Kauripan. Pada masa pemerintahan Raja Airlangga pada tahun 1030 Masehi, seorang pujangga bernama Empu Kanwa berhasil menulis kitab Arjuna Wiwaha yang mengisahkan pengembaraan Airlangga selama di hutan. Ketika Raja Airlangga berusia sekitar 50 tahun, Airlangga memutuskan
untuk menjadi pertapa. Akan tapi kemudian muncul masalah karena Airlangga sulit menentukan penggantinya untuk mewarisi tahta kerajaan. Keadaan itu terjadi karena Putri Mahkota Wijaya Tunggadewi menolak naik tahta karena memilih menjadi pertapa mengikuti jejak ayahnya. Keadaan itu menjadikan Airlangga harus menyerahkan tahta kerajaan Medang Kemulan kepada salah satu dari dua putranya dari Selir. Keadaan itu menimbulkan persaingan di antara kedua putra raja itu. Kemudian dengan bantuan Empu Bradah, Airlangga memutuskan membagi dua kerajaan Medang Kemulan menjadi kerajaan Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan Jenggala diberikan kepada Garasakan dan kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan kepada Samara Wijaya. Dengan dibaginya kerajaan Medang Kemulan menjadi dua kerajaan, dengan begitu berakhirlah kerajaan Medang Kemulan. Itulah cerita mengenai kerajaan Medang Kemulan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.